Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhid. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan beberapa kejadian-kejadian yang menakutkan dan mengerikan sebelum keluarnya dabah, binatang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu berbicara, mengingatkan kepada manusia akan dekatnya hari kiamat. Selalu diingat keluarnya binatang yang mampu berbicara. Salah satu dari tanda-tanda yang jika dia telah keluar tertutup pintu tobat, tidak ada lagi penyesalan setelahnya, tidak bermanfaat lagi keimanan seorang hamba. Sebelumnya mereka tidak beriman. Salah satu idza kharajat lam tanfa imanuhum falam yakun imanuhum min qablu. Tiga hal yang ketika telah keluar tidak bermanfaat lagi keimanan seorang hamba. Kenapa dulu kamu tidak beriman? Kenapa kamu tidak beriman? Kata Rasulullah. Selalu mengatakan nanti. Setiap dinasihati diingatkan nanti. Saya nanti sholat, nanti meninggalkan dosa dan maksiat nanti. Kalau tiga ini telah keluar, lam tanfa imanuhum, tidak bermanfaat lagi keimanan kalian. Di antara satu dari tiga itu adalah keluarnya binatang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Kesimpulan yang kedua, selalu diingat jarak antara keluarnya binatang yang mampu berbicara dengan terbitnya matahari dari arah barat itu waktu yang sangat dekat. Cuma terjadi perselisihan, ada yang mengatakan sebelum dan setelah. Yang jelas disepakati waktu keluarnya itu sangat berdekatan dengan waktu terbitnya matahari dari arah barat. Sebelum kita menjelaskan tentang panjang lebar tentang tanda keluarnya binatang yang mampu berbicara, kita menyelesaikan dulu beberapa kejadian-kejadian yang menakutkan dan mengerikan menjelang hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, diingat-ingat ya pembahasan kita untuk malam hari ini. Sayakunu ba'di arba'u fitanin. Perhatikan, Nabi kita bersabda akan terjadi nantinya setelah meninggalku, akan terjadi nanti beberapa kejadian-kejadian setelah meninggalku. Arba'u fitanin, ada 4 peristiwa. Diingat ini 4 peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menakutkan dan mengerikan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Bahkan Makkah dan Madinah tidak lepas dari kerusakan ini. Al-ula, yang pertama, akan muncul nanti sebuah kerusakan yastahillu fiha dam, akan muncul nanti suatu generasi kaum
yang mereka menghalalkan darah manusia. Sudah sering ulang, akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Bahkan kejahatan yang paling terbesar nantinya di akhir zaman, kejahatan yang berkaitan dengan penghalalan darah. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Sampai-sampai Nabi mewasiat, sampai-sampai Hudzaifah ibn Yaman menasihatkan kepada kita dari apa yang dinukilkan dari Nabi, di saat banyaknya penghalalan darah, orang yang berdiam di rumahnya jauh lebih baik daripada orang yang keluar dari rumahnya. Wasaniyah, yang kedua, terjadi kerusakan berikutnya. Terjadi kehancuran berikutnya. Apa itu? Muncul lagi suatu kaum yastahillu fiha dam wal mal. Akan muncul nanti suatu kaum, generasi setelah penghalalan darah, akan muncul lagi generasi yang lebih parah, lebih menakutkan. Akan muncul nanti suatu masa yang yastakhillu fiha dam, akan dihalalkan harta, akan dihalalkan darah dan harta. Ingat yang kedua, orang itu bukan hanya membunuh, tapi juga merampok harta manusia. Mereka menghalalkan hal itu. As-salisah, yang ketiga, akan muncul setelahnya lagi generasi yang lebih hancur, lebih menakutkan dan lebih mengerikan. Apa itu? Yastahillu fiha dam wal mal wal kharaj. Akan muncul suatu generasi yang jika dia masuk di rumah seseorang, dia langsung melakukan 3 kejahatan. Bayangkan itu. Ketika dia masuk di rumah seseorang melakukan kerusakan, langsung 3 dilakukan kerusakan. 1, dia menghalalkan kemaluannya. Bayangkan. Yastahilul farj, dia melakukan pemerkosaan. Setelah itu dia bunuh. Yastahilud dam. Setelah itu yastahilul mal, dia ambil hartanya. Mengerikannya ya. Akan muncul nanti generasi seperti itu. Manusia dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Karena orang-orang yang jahat yang muncul di masa itu tidak main-main kejahatannya. Dia masuk di sebuah rumah, dia lakukan 3 kejahatan karena mereka menghalalkan. Dia menghalalkan kemaluan, melakukan pemerkosaan, menghalalkan pembunuhan. Yang ketiga, menghalalkan harta manusia. Ini akan muncul nanti, kata Nabi. Warabi'ah, yang keempat, inilah puncak kerusakan. Karena yang keempat ini, ketika dia keluar, dia tidak menghalalkan harta. Dia tidak butuh dengan harta. Untuk apa mau mengambil harta? Sedangkan dia mampu mengeluarkan dari perut bumi emas, perak, intan dan permata. Dia tidak butuh harta. Untuk apa mengharapkan harta kalian? Ketika dia keluar, dia tidak menghalalkan kemaluan. Untuk apa? Tapi ketika dia keluar, kenapa dikatakan dia kerusakan yang paling terbesar? Ayo, apa yang keempat? Kami tahu Dajjal.
yaitu keluarnya Dajjal. Jadi sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berganti suatu masa zaman, kecuali zaman setelahnya jauh lebih rusak dan jauh lebih hancur dari zaman sebelumnya. Coba bayangkan ya kerusakan itu. Kita pikirkan ini. Muncul nanti suatu zaman penghalalan darah. Penghalalan darah. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Dan pembunuhan ini bukan dilakukan oleh orang kafir. Bukan. Penghalalan ini bukan dilakukan oleh mukmin terhadap. Penghalalan ini dilakukan oleh siapa? Mukmin dengan mukmin. Bahkan pertemuan sebelumnya apa? Saya sudah ulang-ulang terus. Kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai merajalelanya pembunuhan. Manusia dihantui dengan ketakutan sampai seorang istri tidak bisa tidur karena takut dibunuh oleh suaminya. Bayangkan itu. Kata-kata itu. Seorang suami tidak bisa tidur. Jangan-jangan istriku membunuhku. Seorang anak resah dan takut. Jangan-jangan ayahnya membunuhnya. Seorang ayah resah dan takut. Jangan sampai anaknya membunuhnya. Ketakutan itu melimpah di antara sesama muslim. Bahkan antara ayah dengan anak, suami dengan istri. Akan terjadi penghalalan darah. Yang kedua, penghalalan darah dan harta. Manusia tidak pernah merasa aman dengan hartanya. Supaya tidak dibunuh. Tapi nanti muncul kata Nabi tidak. Walaupun kamu sudah serahkan hartamu, tetap kamu dibunuh. Itu pada gelombang yang kedua. Mereka menghalalkan harta dan darah. Tidak ada. Kamu serahkan hartamu, tidak serahkan hartamu, dibunuh. Yang ketiga, penghalalan darah, harta dan kemaluan. Ada kalanya seorang wanita karena takut untuk diperkosa, dihalalkan kemaluannya, diserahkan hartanya supaya tidak dibunuh. Dia serahkan hartanya, tapi akan muncul sebuah generasi yang dia masuk di rumah seorang, dia lakukan 3 kejahatan ini tanpa ampun. Penghalalan darah, harta, dan kemaluan. Sampai keluarnya Dajjal. Kita masuk bab berikutnya. 2 faktor yang mendorong. Ada 2 faktor yang mendorong. Kenapa kerusakan akhir zaman nantinya itu berputar pada 3 kerusakan ini. Penghalalan darah, harta dan kemaluan. Ada 2 sebabnya, diingat. Ada 2 faktor. Ada 2 faktor yang mendorong manusia menghalalkan darah manusia, darah muslim, harta muslim, kemaluan seorang muslim. Faktor yang pertama, ketika Hudzaifah ibnul Yaman itu bertanya kepada Nabi, di antara pertanyaan Hudzaifah ibnul Yaman, beliau bertanya,
yang menjadikan kebaikan itu ditutup dengan kejelekan. Kebaikan, kejelekan. Hudzaifah tanya, apa faktornya ini? Kenapa kebaikan itu ditutup dengan kejelekan? Contohnya, satu, di masa itu orang yang jujur akan dikatakan sebagai seorang pendusta. Orang yang jujur adalah musuh yang harus dimusnahkan. Ini artinya apa? Kebaikan ditutup dengan kejelekan. Tapi sebaliknya, lihat, seorang pendusta, pembohong, dikatakan orang yang jujur. Dia adalah teman yang harus dibela. Coba dia mengatakan, kenapa bisa ini? Kenapa kebaikan itu ditutup dengan kejelekan? Contoh lain, orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Orang yang amanah adalah musuh yang harus dimusnahkan. Sebaliknya, pengkhianat adalah orang yang amanah, yang harus dibela dan dilindungi. Hudzaifah ibn Yaman bertanya, apa faktor penyebab kebaikan itu ditutup dengan kejelekan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita? Kebaikan tidak dilihat walaupun setitik karena gelapnya. Bayangkan itu. Tersembunyi kebaikan dengan kejelekan yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Mudah kita tidak dipertemukan di masa ini ya. Masa-masa kapan hal itu? Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Masya Allah. Ini yang kira, sehingga terjadi penghalalan darah, harta dan kemaluan. Akan muncul nanti penyuruh ini, kata Nabi, akan muncul nanti para penyuruh yang mereka bukan di atas petunjukku. Mereka tidak berada di atas ajaranku. Bahkan hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan. Kalau dilihat dari penampilannya, Masya Allah, berjubah, berjenggot. Tapi hatinya, kata Nabi, qulubus syaitan. Hati mereka seperti hati-hati syaitan. Mereka berpenampilan seperti penampilan kalian, kata Nabi. Bahkan jidatnya hitam, jenggot berjubah. Tapi mereka tidak beragama seperti agama yang saya bawa, kata Nabi. Mereka tidak berada di atas ajaran seperti apa yang saya ajarkan. Mereka inilah yang akan menyuruhkan kepada manusia. Dia akan katakan, halal, ayo lakukan pembunuhan di sana, halal darahnya. Manusia pun berbondong-bondong melakukan pembunuhan karena penyulit. Akan muncul nanti ke generasi
Yang seorang melakukan pembunuhan karena ada yang memerintahkannya. Polisi halal darahnya, bunuh. Ini kan akan muncul nanti penyuruh-penyuruh seperti ini, yang mereka bukan di atas ajaran kebenaran. Pemerintah bunuh, bakar, rampok. Ini muncul ini orang-orang yang menyerukan seperti ini. Kalau sudah muncul begini, sudah. Biar polisi dia bunuh, siapapun dia bunuh, kan mereka katakan halal darahnya. Biar celengan masjid narampok, biar masjid narampok. Orang mau sholat tidak ada lagi, bakar semuanya. Karena ada penyuruh ini, penyuruh. Memang ada penyuruh yang mengkoordinir mereka menghalalkan darah, harta, dan kemaluan. Pasti ketika mereka ditanya kenapa, muncul nih apa yang disabdakan Nabi, akan muncul nanti suatu generasi orang yang membunuh tidak ketahui kenapa dia membunuh, hanya ikut-ikutan karena ada penyuruh. Sehingga nanti banyak yang dibunuh adalah orang-orang yang tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Orang-orang tidak bersalah artinya. Antum merasakan sekarang dari kejadian-kejadian yang menimpa negeri kita, itu ada gambaran-gambaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, ada penyuruh-penyuruh yang menyuruhkan ke pintu-pintu neraka jahanam. Faktor yang kedua, ya, ini ada yang koordinir ini, yang menghalalan, yang menghalalkan darah. Ya, ada itu ya, yang menghalalkan darahnya polisi, halal, tumpahkan, halal, hartanya diambil, halal, motornya dibakar. Muslim mereka ya sholat, masya Allah, mereka sholat, mereka puasa. Kau bakar mobilnya, kamu ambil hartanya, kau bakar rumahnya, subhanallah. Memang kan ada penyuruh yang mengarahkan mereka untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Nah, ini fakta itu. Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, melakukan demonstrasi, kudeta, memberontak, mengangkat senjata. Karena diingatkan para ulama, kapan dalam sebuah pemerintahan itu sudah lumpuh, kapan mereka telah menghalalkan hartanya, nyawanya, petugas keamanan, polisi, tentara yang menjaga negeri ini, memberikan keamanan. Kapan mereka melakukan pemberontakan dan pemerintah itu lumpuh, walaupun satu hari, yakinlah akan terjadi 3 hal ini. Apa itu 3 hal? Sebetulnya, kapan yang pemerintah lumpuh? Ya, karena adanya pemberontakan, adanya demonstrasi, adanya kudeta terhadap pemerintah, penghalalan, pasti terjadi 3 hal ini, pasti. Walaupun sehari 2 hari, pasti. Apa itu? Penghalalan darah dan harta, dan penghalalan darah, harta, dan kemaluan. Kapan pemerintah? Karena pemerintah dia bisa jaga ini. Pemerintah yang jaga. Mana orang mau bisa menjaga? Mana kita bisa mampu membendung mereka? Tidak ada, kita tidak punya kemampuan membendung mereka. Yang bisa membendung penjagaan darah, harta, dan kemaluan adalah pemerintah. Kalau mereka sudah lumpuh, maka pasti akan terjadi itu. Maka itu wajar
Sering kita ingatkan, keluarnya kelompok Khawarij tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan kelompok Khawarij itu adalah suatu kelompok yang paling berambisi melakukan penghalalan terhadap darah dan harta pemerintah pemimpinnya. Kapan itu sudah rusak, sudah hati. Maka itu akan disebutkan setelahnya bab bersabar. Kapan ada sesuatu yang kalian tidak senangi pada pemerintah kalian, diambil harta kalian, dicambuk kalian, sabar. Karena kapan pemerintah lumpuh, kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya, daripada kerusakan yang dia lakukan. Maka itu sabar saja, bersabar, ya. Karena kapan terjadi pemberontakan, akan terjadilah penghalalan darah dan harta. Kamu lihat ya, di masa-masa sekarang, kenapa mereka leluasa ya melakukan pembakaran, menjarah. Bayangkan mereka bakar masjid dibakar ya, tidak main-main. Masjid yang dibakar ya, bukan hanya masjid yang dia bakar, dirampok semua barang-barang di masjid. Sekarang orang mau di mana sholat? Di mana mereka sholat sekarang? Karena sudah dibakar. Tukang azan tidak bisa azan, diambil mic-nya. Coba lihat, ini karena lumpuhnya pemerintah, tidak bisa apa-apa. Muncul di generasi ini yang dia menghalalkan segala sesuatu. Ya, subhanallah. Memang kalau kita belajar agama itulah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kerusakan-kerusakan akhir zaman kecuali dengan belajar ilmu agama. Terakhir kita nasihatkan pada seluruh ikhwah, banyak-banyak doakan pemerintah kita. Angkat tangan kita di sepertiga malam yang terakhir di waktu-waktu mustajabah. Karena mereka lah yang bisa menjaga penghalalan darah, harta dan kemaluan dari orang-orang yang ingin melakukan kerusakan di muka bumi. Kita banyak-banyak mendoakan pemerintah kita ya. Insya Allah kita akan masuk nanti pada bab pentingnya bersabar ya. Kita masuk pada bab berikutnya, pada pembahasan berikutnya. Kita masih melanjutkan beberapa adab-adab seorang istri terhadap suaminya. Ini masih berkaitan dengan kesalahan-kesalahan seorang istri terhadap suaminya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri ketika dia lupa atau sengaja lupa atau tidak memahami waktu-waktu makan suaminya, dia tidak tahu. Nanti disuruh masak baru masak. Dia tidak tahu makanan kesenangan suaminya. Dia tidak tahu ikan apa yang disenangi oleh suaminya. Dibikin apa itu ikan, selalu butuh diajar. Itu adalah sebuah kesalahan. Lamanya Moko itu menikah, hampir ada cucu, masih disuruh kok ketika
masak. Masih mau tanya lagi, ikan ini di apa? Masa mau dibuang? Sudah berpuluh-puluh tahun kamu sudah tahu suamimu itu suka makan apa. Ikannya diapakan? Lomboknya bagaimana? Sayurnya bagaimana? Kamu sudah paham. Masih saja kamu masak masakan yang tidak disenangi oleh suamimu. Itu adalah sebuah kesalahan. Ya, istri yang baik adalah istri yang sudah mengetahui jam makan suaminya, makanan apa yang disenangi oleh suaminya, kapan waktu ngopi suaminya, dia sudah paham. Takaran gulanya bagaimana, bahkan gelas yang dia gunakan suaminya sudah dia tahu gelasnya yang begini. Karena ada suami itu tidak mau minum kopi kalau bukan gelasnya. Dia sudah paham hal itu. Nah, itu namanya istri yang cerdas. Tidak butuh lagi untuk diarahkan dan tidak butuh lagi untuk disuruh. Ya, karena rumah tangga itu bukan lagi pekerjaannya anak TK. Ya, ibu-ibu sudah bukan anak TK yang harus disuruh. Sudah paham, sudah mengilmui, mendalami. Ya, apa yang selalu diinginkan oleh suaminya. Ya, itu adalah sebuah aib. Kemudian masuk berikutnya, ya, dari akhlak-akhlak buruk, ya, yang dilakukan oleh seorang istri. Ihtammi bimalabisi zaujaki wa madharahu khasatun idza kharaja bainan nas. Ini penting. Hendaknya seorang wanita bertugas memperhatikan pakaian suaminya, memperhatikan penampilan suaminya. Karena wanita itu diukur pada dua hal. Dicatat saja ibu. Wanita itu tolak ukurnya dinilai pada dua hal dalam kacamata syariat. Yang pertama, rumahnya. Yang kedua, suaminya. Dilihat dua hal itu. Jika suaminya pakaiannya kusut, pakaiannya kotor, itu terus yang dipakai, lebih bersih lap daripada pakaiannya, maka itu menandakan istri yang rantasa. Karena itulah ukurnya di situ. Jadi penampilan seorang suami, pakaian seorang suami itu penilaian pada seorang istri. Karena yang mencuci, menyetrika, merapikan kan istri, bukan suami. Beda kalau jomblo belum menikah. Kalau jomblo dia belum menikah, ya kesalahan itu ditimpahkan kepadanya. Tapi kalau seorang suami, ya, yang pakaiannya kusut, pakaiannya robek-robek, pakaiannya kotor, ya, seakan-akan orang yang lihat ada jika istrinya ini perlu diurus nikah ini, kamu masih kamu, apa ini? Kayak orang tidak ada istrinya. Disitulah kamu akan dinilai para pengarang. Penampilan suamimu adalah tolak ukur dirimu. Saya ulangi, penampilan suamimu adalah tolak ukur dirimu.
Ya, disitulah tolak ukur dirimu. Karena banyak istri itu tidak memahami hal itu. Dia menyangka bahwa kalau suaminya pakaiannya rantasa, itu yang disalahkan hanya suami. Itu salah. Tapi itulah tolak ukur pada seorang istri. Maka itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu ditanya, siapakah wanita yang terbaik? Siapa wanita yang terbaik? Ya Ummul Mukminin. Aisyah tidak bertanya. Wanita yang terbaik adalah wanita yang rajin sholat malam. Bukan, karena kalau sholat malam kembalinya pada dirinya, bukan kepada suaminya. Aisyah tidak mengatakan wanita yang terbaik adalah wanita yang rajin puasa sunnah. Tidak, karena puasa sunnah kembalinya pada dirinya, bukan kepada suaminya. Tapi Aisyah berkata wanita yang terbaik adalah wanita yang paling enak masakannya untuk suaminya. Masya Allah, untuk suaminya. Paling mengurus pakaian suaminya, itulah wanita yang terbaik. Yang kedua, wanita itu dinilai pada rumahnya. Kan saya sudah bahas kemarin. Jadi hendaknya wanita itu setelah menikah fokus ini, supaya disitulah kamu dinilai. Wanita itu dinilai di situ. Bagaimana kebersihan dan kerapian rumahnya, dan bagaimana penampilan suaminya. Ya, penampilan suaminya itu mencerminkan siapa Anda. Saya ulangi, penampilan suami mencerminkan siapa Anda. Ya, siapa Anda. Ya. Maka termasuk dari kesalahan kalau seorang istri hanya memperhatikan dirinya, tapi dia tidak memperhatikan suaminya. Dia hanya menjaga dirinya, tapi tidak menjaga suaminya. Itu adalah sebuah kesalahan. Ingat, suamimu itu adalah surgamu jika engkau memfokuskan dirimu untuk suamimu, dan suamimu itu neraka jika engkau durhaka dan bersikap cuek dan masa bodoh terhadapnya. Kalau kamu tidak mampu mengurus penampilan suamimu, pakaian suamimu, mungkin karena kamu malas atau karena keterbatasan, sudah suruh saja suamimu menikah lagi supaya ada pembagian tugas. Ada yang cucikan pakaian suamimu, kan enak. 2 orang yang cucikan pakaian suamimu. Kalau tambah lagi 1, 3 orang bagi tugas. Kalau 4, bagi 4. Masya Allah. Ya, itulah hikmahnya, itulah maknanya, pentingnya pembagian tugas. Ya. Jadi ini bab yang penting. Ihtammi bimalabi zaujaki wa madharihi. Ya, dia semangat memperhatikan pakaian suaminya dan penampilan suaminya. Sampai sini dulu ya, nanti lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.